Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Pernah suatu waktu terjadi, dalam keadaan sangat lapar dan mau makan, tetapi hanya sekejap selera makan dan rasa lapar itu hilang, berganti jijik dan mual. Tahu kenapa? Karena melihat serbet, kain yang dipakai alas menahan panas untuk mengangkat mangkuk yang berisi makanan itu kotor dan kumal. Kotor, sesuatu yang menjijikkan. Sesungguhnya tidak seorang pun kita ini yang dapat tahan berdiri berhadapan dengan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, karena keberdosaan kita. Yesaya sendiri mengatakannya ketika Allah memanggilnya, "Celakalah aku binasa karena aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Ia merasa akan celaka karena dosa diperhadapkan dengan kekudusan Allah. Tetapi Allah menyatakan kasih setia dan kemuliaannya kepada Yesaya dan umatnya, sehingga mereka tidak binasa walau najis dan berdosa. Justru Allah menuntun umatnya di jalan yang ditunjukkannya agar hidup damai sejahtera selamanya. Saat Yesaya memandang kepada Allah yang Maha Kudus, ia berkata bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor. Semestinya karena kotor dan menjijikkan kita sudah harus dibuang, tetapi anugerah kemurahan Allah membuat kita hidup dan beroleh keselamatan. Oleh sebab itu, jika kesalehan kita diperhadapkan pada Allah, sebaik dan semurni apapun itu tetaplah kotor, najis. Jadi kesucian, kesalehan dan kebaikan kita tidak dapat kita banggakan di hadapan Allah. Kain kotor, tanda kenajisan, harus dihindarkan, seperti ditetapkan dalam aturan keagamaan tentang kenajisan, Imamat 15 ayat 19 sampai 29. Kain kotor di sini ialah kain yang dipakai oleh perempuan untuk menampung darah bulanannya. Menurut aturan keagamaan, selama masa itu perempuan dianggap najis, cemar, dan semua yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis. Jadi harus dihindari dan dijauhkan sampai kemudian dia menjadi tahir kembali baru bisa dekat kepada mereka. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kain kotor yang najis itu, dibuang atau dicuci. Hidup berdosa, cemar di hadapan Allah, seperti daun yang layu diterbangkan angin. Tidak ada kekuatan atau kebaikan apapun yang dari diri kita yang berdosa untuk diprioritaskan atau alasan kuat mengatakan kudus, suci, dan mulia di hadapan Allah. Bahkan setiap perbuatan baik atau kesalehan kita adalah anugerah Allah bagi kita. Hidup ini adalah anugerah Allah. Kesalehan, moralitas baik, dan kesetiaan melakukan kewajiban agama bukanlah cap atau meterai untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di sorga. Dengan dasar ini, marilah kita tetap hidup rendah hati. Jangan membuat diri menjadi lebih mulia dan lebih kudus atau menjadi sombong. Kebaikan dan kesalehan hidupmu dan sumbangsihmu. Sebab kita ini adalah seperti kain kotor, najis dan daun yang layu di hadapan Allah. Hanya karena anugerahnya kita beroleh hidup. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengasihi kami, memberkati kami dan memberikan kami keselamatan. Sekalipun kami Tuhan orang yang berdosa najis di hadapan-Mu, tetapi Engkau mengasihi kami. Tolong kami Tuhan dan kuatkan kami untuk hidup di dalam kerendahan hati dengan selalu mengandalkan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami.
Tolong kami Tuhan untuk tetap setia memandang kekudusan-Mu yang mengasihi kami, sehingga kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.